Pada dokumentasi React Native Firebase, kalau kita lihat di bagian authentication, ternyata ada cara lain untuk sign in atau login ya, tanpa menggunakan email dan password. Nah, di sini kita bisa pakai sosial media, misalnya untuk Apple, akun Facebook, akun Twitter, dan juga akun Google ya. Nah, pada sesi kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan beberapa fitur login selain dari email dan password. Yaitu saya akan coba pakai Google yang umum ya, dan karena saat ini saya menggunakan environment Apple, saya juga akan mencoba untuk menggunakan fitur sign in atau fitur login menggunakan Apple account. Nah, kenapa saya pilih dua ini? Karena yang dua ini lumayan gampang ya, tidak terlalu ribet. Kita bisa langsung pakai aja gitu. Nah, yang pertama yang Google dulu, yang paling umum. Agar bisa login menggunakan akun Google, kita harus install dulu nih untuk dependensi Google Sign In. Ini saya copy aja. Lalu di Visual Studio Code-nya saya akan install. Pada project ini bisa dilihat sekarang saya punya beberapa fungsi. Yang pertama itu untuk ngecek user udah login apa enggak gitu ya, menggunakan on out state change yang dideklarasikan dalam use effect. Lalu fungsi yang kedua adalah handle sign out. Jadi ketika user sudah sign in, sudah terautentikasi, kita bisa sign out menggunakan tombol sign out ini. Di sini juga saya menampilkan teks kalau sudah login, berarti saya tampilkan terautentikasi. Kalau belum login, saya tampilkan belum terautentikasi. Saya kembali ke sini. Karena modul atau DMPDC ini sudah saya install, selanjutnya seharusnya saya sudah bisa pakai. Saya tinggal ikuti saja dokumentasinya. Tapi di sini katanya ada instruksinya ya untuk install Google Sign-in ini. Coba kita lihat apakah ada perbedaan atau ada konfigurasi tambahan yang diperlukan. Klik saja. Kalau saya perhatikan di sini, coba kita lihat untuk instalasinya ini sudah kita lakukan. Bagi yang menggunakan npm berarti npm install ya. Kalau pakai yarn add. Coba kita ke bawah. Ini untuk yang pakai expo. Ternyata di sini kita bisa langsung pakai aja Google Sign-in-nya, tinggal diimport aja. Tetapi di sini ternyata benar ada konfigurasi tambahan yang harus kita tambahkan gitu ya. Yaitu Google Sign-in.configure. Kita import dulu ini. Seperti ini. Setelah itu saya akan bikin satu use effect lagi dengan trigger array kosong ya, jadi berperilaku sebagaimana komponen Ditmon. Lalu kita membutuhkan Google Signin.configure, di mana dia berisi objek ya. Jadi dia isinya objek. Dan di sini kita membutuhkan client ID, web client ID. Nah, client ID ini akan berbeda untuk tiap environment. Jadi untuk iOS-nya beda, untuk Android-nya beda. Nah, kita bisa lihat di mana kalau yang pakai iOS, pakai macOS ya, itu kalian buka Xcode ya. Sini kita di project RNFB itu buka folder iOS. Lalu di sini ada nama project.xc workspace. Ini diklik 2 kali itu akan buka Xcode-nya, akan membuka project kreatifnya di Xcode ya, seperti ini. Nah, kita sudah menambahkan Google Service Info waktu inisialisasi project dan menambahkan Firebase ke React Native. Nah, di sini ada reverse client ID. Nah, ini dia client ID-nya. Tapi kita juga butuh reverse client ID ini untuk di bagian kalian klik nama projectnya sini yang paling atas rootnya. Lalu di sini ada info. Nah, paling bawah ada URL types. Nah, kalian paste di sini dan role-nya itu adalah editor ya. Kayak gitu. Nah, kembali ke Google Service infonya, kita juga butuh ini client ID-nya untuk di simpan di kode kita. Maksudnya untuk dimasukkan ke dalam konfigurasi Google Sign-in-nya begitu. Nah, akan tetapi seperti yang saya katakan tadi ini bakal berbeda. Jadi karena dia berbeda, kita cek by platform. Yaitu kita import platform dari React Native-nya, lalu kita cek OS-nya.
Kalau OS-nya iOS, maka dia bakal pakai client ID dari sini. Oke. Nah, selain dari itu, berarti kita butuh client ID yang ada di Android untuk Androidnya. Nah, bisa dibuka folder Android. Kita juga dulu pernah menambahkan Google Service.json di sini di bagian folder app. Nah, di sini kalian bisa lihat ada OAuth client ya dengan client type 3. Nah, ini dia client ID-nya. Oke. Tinggal di copy juga. Lalu kembali ke FJS, kita paste di sini. Nah, jadi ini cara baca kodenya sederhana ya. Kalau dia iOS, kita pakai client ID untuk iOS yang kita dapat dari info.please-nya. Ya, sorry, maksudnya yang kita dapat dari Google Service infonya. Kalau Android, kita ambil dari yang Google Service JSON, gitu. Nah, kita kembali ke dokumentasinya, kita lihat cara penggunaannya bagaimana. Nah, jadi dia menyediakan satu button, ini kita copy saja di atas button sign out ya. Jadi buttonnya namanya sign in, lalu dia ketika di on press kita panggil function yang namanya on Google button press. On Google button press-nya ada di sini, saya copy aja. Saya paste di sini. Untuk importnya saya cut, kita taruh di atas karena kita nggak bisa import di dalam functionnya. Sorry, ini sudah diimport ternyata, jadi saya hapus saja. Ini kita udah import tadi waktu mau menambahkan konfigurasi web client ID. Nah, cuman cukup seperti itu sebenarnya, tapi ini kayaknya masih error. Nah, ini error otorisasi ya. Kenapa seperti ini? Saya kira saya tahu jawabannya. Karena di bagian Firebase, saya lagi-lagi lupa nih menambahkan fitur login dengan Google gitu ya. Jadi kalian ke Firebase Console, klik pada authentication, di build authentication ya. Lalu di sign in method di sini untuk tabnya. Saya hanya mempunyai fitur login, fitur sign in itu dengan email dan password. Di sini disebutnya sign in providers nih. Jadi saya tinggal tambahkan aja new providernya, lalu saya pilih Google di sini. Sini saya enable. Lalu sini untuk project emailnya silahkan dipilih sesuai dengan email yang kalian pakai login untuk Firebase Console-nya ya. Ya, di sini dikatakan bahwa ada perubahan konfigurasi ya untuk Google Service JSON-nya. Bukan perubahan ya, tapi di-update gitu ya konfigurasinya karena kita nambahkan fitur untuk login menggunakan Google juga gitu. Dan nah, tapi nah di bagian project setting kalian bisa lihat di sini untuk Android apps ya. Ini ada Apple Apps. Untuk Android apps-nya kalian download ulang aja Google Service JSON-nya, lalu kalian paste ke sini. Jadi yang Google Service JSON ini kalian hapus aja, kalian ganti dengan file yang baru kalian download. Nah, anggap aja kalian udah lakukan itu. Karena di sini saya nyobanya di iOS, harusnya bakal sama aja dengan Android ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini statusnya sudah terautentikasi. Berarti login dengan Google ini sudah berhasil ya, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan fitur login menggunakan akun Apple. Tapi ini hanya untuk React Native developer yang ngerjain produk iOS ya. Jadi untuk yang pakai Android ya silahkan di skip aja. Nah, di sini uh, nah di sini kita kayak di sini kita diharuskan untuk install Apple Authentication. Ini saya klik aja untuk melihat detailnya. Ya, ini kita harus install dulu untuk React Native Apple Authentication-nya. Setelah itu kita harus install ulang podnya ya.
Ya, masuk ke folder iOS, lalu kita install ulang podnya. Ini ada warning di Xcode-nya. Saya akan pilih read from disk karena ada perubahan di project kita yang tidak dilakukan di dalam Xcode. Jadi kita memperbolehkan perubahan itu terjadi di dalam uh, disk ya, di project Visual Studio Code kita, perubahan dari situ. Setelah segala macam instalasi itu selesai, bisa kita lihat di sini instalasinya komplit dan ada beberapa dependensi yang telah ditambahkan ya. Nah, untuk penggunaannya saya rasa sederhana. Ini diimport aja. Kalian juga bisa pakai button biasa sebenarnya. Tapi saya ikuti dokumentasinya dulu aja. Pakai Apple button. Yang penting sebenarnya yang ini, fungsi on Apple button press. Itu yang penting sebenarnya. Untuk buttonnya bisa bikin sendiri. On Apple button pressnya itu ada di sini ya. Ini saya copy aja. Saya simpan di bawah Google Button Press. Untuk importnya ini saya cut. Nggak boleh import di dalam function. Oh ini kita udah import Apple Button di sini ya. Jadi kita boleh tambahkan Apple Out aja setelahnya seperti ini. Jadi yang ini kita hapus aja. Nah, save aja. Nah, sudah selesai. Sepertinya ada error untuk run Apple Out button view manager white sign in. Oh ya, saya lupa, ketika lagi-lagi ya, ketika kita install dependensi baru atau ketika kita install podnya ya, kita harus run ulang projectnya ya. Bisa kita lihat di sini sudah muncul button sign in with Apple. Kalau diklik ternyata ada warning ya, masih ada warning. Nah, cuman ini belum jelas errornya kenapa atau warningnya kenapa. Nah, kalau kita perhatikan di sini di on press, on Apple button pressnya ada method then ya. Jadi ketika actionnya sukses itu akan masuk ke method then ini, akan dapat callback gitu ya. Nah, tapi kalau gagal kita bisa pakai catch ya. Itu parameternya berupa callback. Kita bisa dapat error ya melalui parameternya. Untuk melihat errornya ini apa. Kalau kita klik lagi, kita bisa lihat di konsolnya itu ternyata operation couldn't be completed ya. Katanya ada masalah di bagian authorization. Sepertinya aplikasi React Native kita tidak mendukung untuk Apple login. Nah, kita bisa cek di Xcode. Silakan buka Xcode-nya ke bagian root project. Di sini ada sign in and capabilities ya. Coba klik yang bagian ini. Oke, sign in and capabilities. Tadi ada masalah sepertinya, ada bugnya ya. Nah, kalian bisa klik yang plus capability ini. Tombol tambah capability. Lalu cari sign in ya. Sign in with Apple. Nah, untuk menambahkan sign in with Google-nya tadi mungkin kurang jelas ya. Jadi kalian ke root project aja, lalu ke sini ada target, diklik aja nama project kalian, lalu ada sign in and capabilities ini ditambahkan capability-nya dengan klik yang plus capability ini, lalu kalian cari sign in with Apple ya. Kalau sudah ditambahkan akan muncul di bagian bawah seperti ini. Nah, kalau sudah ditambahkan seperti ini, harusnya kita sudah bisa login menggunakan akun Apple di React Native kita. Tapi karena ada perubahan di bagian iOS-nya, konfigurasinya, kita harus run ulang projectnya. Oke, sudah berhasil untuk run ulang projectnya. Saya klik lagi sign in with Apple dan yap, kita sudah bisa sign in dengan Apple ID. Hanya saja saya menggunakan emulator di sini, karena saya tidak punya Apple ID di simulator ini. Saya harus pakai iPhone beneran gitu. Terakhir karena kita menggunakan Apple sign in ya, atau sign in menggunakan Apple ID atau Apple account, kita harus nge-prevent button ini ya kalau dibuka di Android. Jadi
Ini hanya bisa diakses oleh pengguna iOS. Makanya kita harus cek di sini platform OS-nya itu harus iOS. Nah, kalau iOS berarti dia bisa pakai Apple ID untuk sign in gitu ya. Jadi kalau dibuka di Android, button Apple buttonnya ini nggak muncul gitu.